Selamat hari Minggu, saudara-saudari jemaat yang berada di rumah masing-masing. Hari ini, Minggu 11 Oktober 2020, kita akan memasuki ibadah sesudah Pentakosta yang ke-19, yang kesempatan pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Delsi Pontok Pangemanan STH, Pendeta Jemaat Gemindo Kasih Karunia Bekasi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita bersaat teduh. Dan kita menyanyi kidung pujian yang berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, nats pembimbing kita saat ini terambil dalam Ibrani 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Dosaku padamu
Saudara-saudara, dalam kelemahan dan keterbatasan kita seringkali melakukan pelanggaran. Karena itu mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tertunduk kami di hadapan-Mu ya Tuhan, namun hati kami terangkat ke sorga. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, karena banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami sering menyakiti hati sesama kami, menyakiti orang tua, menyakiti anak kami, bahkan menyakiti sesama kami. Oleh karena itu Bapa, ampuni dan baharui kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Ini permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sumber pengampunan, kami datang sujud kepadamu. Amin. Saudara-saudara, dengarkan amanat hidup baru yang terambil dalam 1 Petrus 3 ayat 12 mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Layakkan kami untuk dapat memahaminya, supaya firman Tuhan dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan
kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya dia dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini terdapat di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat 14. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan ayat 14 yang berjudul Anak Lembu Emas. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu, dan bersulurah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbalik dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya bagi umatnya." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Haleluya.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, menunggu adalah suatu pekerjaan yang membosankan. Dan biasanya apabila seseorang tidak sabar menunggu, maka pasti dia akan melakukan sesuatu menghilangkan kebosanannya. Dan itu yang dilakukan, bahkan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, dia meninggalkan bangsa Israel, dan kemudian dalam penantian bangsa Israel, mereka tidak tahu pasti kapan Musa akan turun, sehingga kebosanan itu menghantui mereka. Di tengah-tengah kebosanan, bangsa Israel menyuruh Harun untuk membuat bagi mereka sesuatu yang bisa mereka sembah. Akhirnya Harun menyuruh bangsa Israel mengumpulkan anting-anting emas mereka, dan kemudian dibentuknyalah menjadi patung emas. Dan jadilah patung lembu emas, dan Harun memberikan itu kepada bangsa Israel. Bahkan dia berkata kepada mereka bahwa inilah patung yang merupakan Allah mereka yang harus mereka sembah. Nah, saudara-saudara, akhirnya bangsa Israel jatuh dalam dosa. Mereka melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Mereka menyembah patung emas, patung lembu emas buatan mereka, dan mereka menari-nari dalam penyembahan itu. Apa yang dilakukan bangsa Israel ini membuat Allah murka. Dan karena itu Allah menyuruh Musa untuk turun karena perilaku bangsa Israel. Dan setelah Allah menyuruh Musa untuk turun, Allah juga menyampaikan kepada Musa bahwa dia akan menghukum bangsa Israel. Bahkan Allah mengatakan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah tegar tengkuk. Kita tahu bersama apa yang dimaksud dengan bangsa yang tegar tengkuk. Itu adalah bangsa yang sudah melakukan kesalahan yang besar, yang sangat fatal, yang sulit sekali untuk dirubah. Yang dalam bahasa sehari-hari, kesalahan mereka itu benar-benar sudah mendarah daging. Karena itu Allah katakan kepada Musa bahwa Allah akan menghukum mereka. Tetapi saudara-saudara, Musa akhirnya membujuk Allah. Dia mengadakan permohonan kepada Allah agar supaya jangan sampai menghukum bangsa Israel. Musa tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh bangsa Israel ketika hukuman Allah diberlakukan. Karena itu dia memohon, bahkan dia juga mengingatkan Allah tentang bagaimana janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Allah berjanji kepada nenek moyang bahwa bangsa Israel akan dibikin bertambah banyak memenuhi bumi, bukan dibuat untuk dimusnahkan. Musa juga meyakinkan Allah kalau Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel, dan ketika hukuman itu didengar oleh bangsa Mesir, maka apa yang akan terjadi? Tentu bangsa Mesir akan mengolok-olok, akan menghina bangsa Israel. Bahkan mereka pasti akan mengatakan bahwa Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan, hanya untuk membawa mereka mati di perjalanan menuju tanah Kanaan. Itu permohonan Musa kepada Allah. Dan karena Allah adalah Maha Kasih,
hingga dia mendengar perkataan Musa. Dan akhirnya dia katakan bahwa Allah akan mengampuni bangsa Israel. Saudara-saudara yang kekasih, memang Allah yang adalah maha kasih pasti akan mengampuni setiap orang yang mau datang memohon pengampunan kepadanya. Tetapi jangan sampai kesalahan itu dibuat berulang-ulang. Setiap kali melakukan kesalahan, setiap kali itu memohon pengampunan. Kita diajak agar supaya kita benar-benar melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengetahui bahwa itu adalah hal yang salah, hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka jangan kita melakukannya. Jangan kita menganggap bahwa ketika kita melakukan kesalahan, toh ada pengampunan yang akan diberikan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel kiranya menjadi pegangan buat kita agar supaya perjalanan kita ke depan kita roba agar kita mampu menjadi anak Tuhan yang baik. Bagaimana kita menjadi contoh dan teladan di luar sana kalau untuk kehidupan kita saja kita tidak mampu untuk menjadikan pribadi kita pribadi yang baik di hadapan sesama, bahkan di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, janganlah kita menyembah Allah-Allah lain. Dalam kehidupan ini janganlah kita menduakan Tuhan. Jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Apalagi dalam situasi kita sekarang ini, ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang sepertinya tak berujung, maka mari kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus mengharapkan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita, yang tentunya kita harus perilaku yang baik, perilaku yang mampu untuk menyenangkan sesama, bahkan perilaku yang mampu menyenangkan Tuhan. Lebih daripada itu, di tengah-tengah kehidupan kita karena adanya pandemi COVID-19 ini, mari kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita dari sekarang sampai selalu terus kita selamat dan terus diberkati oleh Tuhan. Dalam persekutuan dengan seluruh gereja di segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal.
kita akan lekang, tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu beri Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktu-Mu, hidup dan doa yang berkerut. Biarlah lampu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidup-Mu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu dari Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jeri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu dari Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan sungguh sempurna, sehingga kami boleh mengadakan ibadah walaupun lewat online. Tetapi kasih Tuhan menyertai ibadah kami saat ini. Engkau juga sudah memampukan kami untuk duduk sehidangan di sekitar firman-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, supaya melalui kami nama Tuhan makin dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persekutuan Jemaat Gemindo Philadelphia, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beribadah. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Engkau memberkati kehidupan pribadi keluarga mereka di dalam rencana-rencana ke depan. Kiranya Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan di Jemaat Gemindo Philadelphia, dari ketua majelis jemaat sampai kepada penatua diaken yang lain, pendeta, pelayan-pelayan di kategorial, kostor, dan semua yang Kau percayakan melayani Jemaat Gemindo Philadelphia. Engkau berkati, mampukan dan layakkan mereka, agar apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, bahkan pelayanan yang dipercayakan, kiranya itu dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Biarlah kebersamaan, saling menopang satu terhadap yang lain di antara pelayan dan jemaat boleh terjalin di antara Jemaat Gemindo Philadelphia. Bapa di sorga, terima kasih, kami berdoa buat jemaat kami dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau mau jamah mereka, proses penyembuhan yang sedang dijalani Tuhan berkati, agar kesembuhan ilahi boleh terjadi atas mereka. Apapun pergumulan yang dilakukan jemaat kami, yang dialami jemaat kami, kiranya Tuhan mau berkati. Juga Engkau kiranya menyertai ibadah-ibadah yang berlangsung di Jemaat Gemindo Philadelphia, walaupun via online, baik ibadah keluarga
ibadah kategorial, dan apapun bentuk pelayanan, Tuhan kiranya memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan-Mu di PGI wilayah DKI Jakarta, bahkan Sinode Gemindo. Engkau yang memampukan mereka agar apa yang diprogramkan oleh Majelis Sinode Gemindo untuk jemaat-jemaat segemindo di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kiranya dapat berjalan dengan baik. Engkau kiranya jauhkan kami jemaat-jemaat segemindo dari pandemi COVID-19 ini, biarlah kami selalu dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Bapa, Engkau kiranya memampukan kami agar kami mampu untuk mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada supaya kami boleh terhindar dari virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Segala usaha upaya yang mereka lakukan dalam rangka mensejahterakan rakyat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau kiranya berkati agar apa yang mereka usahakan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia ini kiranya itu boleh berhasil. Presiden, Wakil Presiden sampai kepada jajarannya, bahkan sampai ke pemerintah pelosok desa, kiranya Engkau sertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis yang menjadi gugus terdepan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau menopang mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan dan kemampuan, bahkan kekuatan iman, agar supaya apapun yang menjadi problem mereka dalam menangani saudara-saudara kami yang terkena virus corona, itu mereka mampu lakukan dengan penuh sukacita. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nats pengantar terambil dalam kitab Mazmur 54 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Sambil kita memberikan persembahan kita menyanyi. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita doakan persembahan kita. Kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami.
Di saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Diberkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini, agar benar-benar boleh terpakai untuk kemuliaan dan hormat namamu saja. Inilah kami Tuhan yang sudah memberikan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri, dengarkan amanat pengutusan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.